Kembali lagi di reaksi. Oke, Sobat Kortis. Aku nggak tahu fansnya namanya apa. Sobat Kortis. Ya dah. Terima kasih udah banyak komen mengenalkan Kortis secara mendalam. Meskipun ya nanti pelan-pelan juga aku tonton. Tapi aku belum dengar beberapa lagu yang ada di sini juga. Ada Joyride ya. Joyride sama apa tadi? Pokoknya aku mau dengar dulu lagunya. Nanti we get to Kortis ya, pokoknya dari penjelasan kalian aku excited sih untuk melihat Kortis itu seperti apa. Karena kalau kalian tahu mengikuti reaksi dari zaman dulu, dan beberapa juga komen dulunya juga ngefans udah pernah ngelihat reaksi dari awal juga. Kemarin ada yang komentar juga ngelihat video Big Bang, dan ada juga yang apa ya bilang juga lupa aku. Pokoknya kalian tahu lah aku suka apa ya, awalnya terjun ke dunia K-pop itu karena sebenarnya suka gimana industri mereka berjalan. Terus jatuh cinta ke gimana mereka gimana membuat apa ya, semuanya itu kayak terplan gitu dengan baik gitu, proper juga. Terus kalau spesifiknya sendiri kenapa aku suka musik K-pop yang KJ juga yang paling bikin itu tuh ada beberapa ya site yang merubah imageku secara mendalam gitu. Pas pertama kali aku ngeliat Big Bang dulu, terus explore sampai aku akhirnya tahu Winner, tahu Icon, terus tahu juga Treasure, tahu Stray Kids, terus ya tahu orang-orang di baliknya juga yang bikin musik seperti apa. Karena aku sebenarnya entusiasnya tuh tentang produce musiknya kayak gimana, terus kayak kenapa dia pakai lirik yang kayak gini, artinya apa, maksudnya gimana, kurang lebih kayak gitu guys. Terus pas ngelihat Kortis ini membangkitkan jiwaku kembali gitu, karena ya itu salah satu yang yang seru juga untuk diikuti. Pasti aku akan relate gitu dari album ke album, kayak aku tahu semua albumnya orang yang ku explore gitu pasti. Ya masuk Big Bang dari zaman bahula sampai gimana dia G-Dragon ini bisa kayak gitu, sampai dokumentarinya dulu juga, sampai terus Wahdar lah, terus kayak YG. Specifically aku emang berangkat dari ngikutin YG, jadi kurang lebih apa ya, kayak expose lah gimana bikin musiknya dan lain. Terus sampai akhirnya aku nemu BTS juga di along the way perjalanan, dan menurutku bikin aku juga penasaran banget, jatuh cinta sama Yoongi juga, cara nulisnya, terus bikin musiknya, lirik-liriknya RM juga yang puitis, dan ya jiwa-jiwa apa ya hip hop, ininya sentuhan dari J-Hope juga. Tapi itulah yang bikin tertarik gitu. Makanya kalau kalian sadar, aku lebih bisa relate kalau misalnya itu self produce gitu. Terus selain self produce juga yang paling kedua, yang paling penting juga, even kalau nggak pun self produce tapi performance-nya mantep. Kayak mereka tuh enjoy di panggung gitu. Live itu nggak cuma tentang live performance. Menurutku, aku suka datang konser-konser tuh yang menikmati gimana dia deliver musik itu. Nah kemarin aku lihat mamanya si Kortis itu seru banget menurutku juga. Jadi aku sangat excited untuk melihat lebih lanjut. Let's go. Joyride. Tanpa lah berpanjang-panjang, let's go. Kita dengerin Kortis. Joyride. Tuh kan musiknya tuh Reverse ya?
buat apa nih? Break buat oh shit. Ini paling ini favorit. Tentang perjalanan. Step down, speed it up. Joyride. Sentuhan gitarnya ini emang kayak anu ya, sama aduh si siapa namanya musiknya ini nih. Deng 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 deng. Aduh, siapa sih namanya? Ya kalian tau lah maksudnya. Aduh, dia tuh pokoknya remind zaman-zaman. Pokoknya nggak kayak K-pop. Menurutku ini sentuhan musiknya dia jangan lumayan cukup jauh dari pakemnya K-pop. Kayak ini lagu-lagu influence-nya ini aduh aku benar-benar udah di ujung tapi lupa bentar guys ya aku cariin aku gatal nggak bisa nih. Dari 2015-an sih. Aku nggak tahu tapi sentuhan gitarnya aku mirip kayak bukan mirip ya, maksudnya influence di era-era band-band di 2015-an kayak James Bay, terus ini ya ada satu lagi yang mirip James Bay juga satu ya. Itu dia tuh ini nggak tahu ya, aku suka banget partnya soalnya yang ada melodik tapi kayak sesedih. Jadi judulnya Joyride, kayak tenang, joy, perlu gini tapi somehow kalau kalian nggak tahu liriknya kayak nostalgic. Sama ini deng, aduh yang solois Post Malone itu juga Post Malone, James Bay kayak gitu. Duh gitu. We are the giant just who itu partnya apa ya? Terus MV-nya juga unik sih menurutku ya. Dia reverse ya somehow. Impact reception manual impact is nothing more than exchange so finally.
lagi aku Joyride ini lagunya BTW. Kayak dia tuh calming gitu lah ya. Oke, Joyride. Ada berapa lagu sih di album dia tuh? Ada lagu apa lagi guys selain Joyride guys? Lullaby, let's go. Cortis and Idiots. Oh ya, kalian juga ngasih tahu kalau MV-nya banyak juga yang direct sama Cortis juga. Skill sih. I see. Guys, sedikit ini Lullaby BTW ternyata lagu ini. Aku ingat ini dinyanyiin sama Martin. Sorry banget sebelumnya ada yang rekomendasiin juga nonton Martin yang Limousine Service, tapi aku udah nonton sendiri jadi nggak mau juga sih kalau 2 kali nonton gitu. Tapi maksudnya diambil di react padahal udah nonton gitu, aku nggak suka kayak gitu. Terus gila sih menurutku Martin ya. Kalau kalian suka sih penasaran juga saya jadinya karena ternyata Lullaby itu ya diceritain lah background story-nya Lullaby pas ngobrol sama si Mujin itu tuh lagu yang cukup sentimental juga dibuat pas membernya tidur karena begadang bikin lagu karena ternyata Martin juga tipikal orang yang night wolf ya. I got work. Simpel banget ini melodinya. Fuck, MV-nya kayak enggak. Oh. MV-nya sama lagunya tuh kayak lucu aja gitu disatuin. Kameranya dicantolin di kupingnya. Siapa nih sih? Dibuang guys. Nggak boleh ya Bang James. Dibuang. Pak, lagu iklan juga ternyata ini pasti. Unik kan? Apa gue bilang? Liriknya, lagunya ya pokoknya menceritakan tentang. Pokoknya jadi penasaran saya nonton yang behind itu. Nanti ya kita cek juga itu ya behind yang kalian. Ini nih, udah aku tonton nih guys. Gokil sih itu orang. Dia masih muda dan guys, dan dia nih benar-benar mengingatkanku kepada
apa ya, GD kali ya, kayak semuanya diproduce sama dia. Penasaran ya kayak gimana, guys? Jangan lupa subscribe. Dan aku excited dengan Cortis, akan seru aja sepertinya mereka, karena dia kayak punya free will, kayak punya kebebasan yang luar biasa untuk mengekspresikannya, dan cukup difasilitasi sama Hype untuk ngapain aja. Dan pastinya karena percaya juga, kalau udah terbukti gitu ya, event bikin musiknya itu kayaknya enggak, ya gokil sih ya. See you.